Perkenalkan, nama saya Asir, kelas pendidikan IPA reguler A, Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sutami Abu dengan NIM 19160420119. Perkenalkan, saya Nur Fadila Hasan, nomor induk mahasiswa 191604201. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Rizkiani, nomor induk mahasiswa 19160410117. Perkenalkan, nama saya Sidral Fasira dengan NIM 19160420117. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang sistem tata surya. Sistem tata surya merupakan susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Sistem tata surya kita termasuk ke dalam galaksi Bima Sakti. Terbentuknya tata surya didukung oleh 3 teori. Yang pertama, teori planetesimal oleh ahli geologi Thomas C. Chamberlain dan astronom Forrest R. Moulton. Menurut hasil penelitian ahli ini, tata surya terbentuk karena adanya benda langit lain yang lewat cukup dekat dengan matahari pada saat awal pembentukan matahari. Akibat dari kedekatan benda langit tersebut dengan matahari mengakibatkan adanya tonjolan pada permukaan matahari. Dengan adanya bantuan bintang yang dekat dengan matahari akan memberikan efek gravitasi sehingga terbentuknya 2 lengan spiral yang memanjang pada matahari. Yang kedua adalah teori awan debu oleh Charles von Weizsäcker dan Gerard P. Kuiper. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya terbentuk dari gumpalan gas dan debu. Kemudian gumpalan awan mengalami penyumbatan dan pada proses penyumbatan tersebut, partikel-partikel debu akan tertarik masuk ke bagian pusat awan, membentuk gumpalan bola dan kemudian mulai terikat, yang akan membentuk cakram yang tebal di bagian tengah dan bagian tepinya yang tipis. Yang ketiga adalah teori nebulae atau teori kabut oleh Immanuel dan Pierre-Simon de Laplace. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya melalui proses yaitu matahari dan planet berasal dari kabut yang berpijar yang terikat di dalam jagat raya. Anggota sistem tata surya. Matahari juga disebut sebagai induk di dalam tata surya. Matahari memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi. Selanjutnya ada planet-planet. Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahayanya sendiri, tetapi hanya merefleksikan cahaya matahari. Menurut International Astronomical Audit, planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Planet-planet di tata surya juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup, sehingga bisa membentuk struktur bulat dan memiliki lintasan orbit yang bersih. Planet-planet terdiri dari beberapa planet. Yang pertama ada Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari dengan jarak sekitar 58 juta kilometer. Planet Merkurius ini tidak dapat dilihat hanya dengan kasat mata. Merkurius biasanya bisa dilihat ketika di saat waktu fajar dan waktu senja. Ini merupakan planet kedua yang terdekat dengan matahari dalam sistem tata surya yang memiliki jarak sekitar 108 juta kilometer. Pada permukaan planet Merkurius ini dikelilingi awan tebal karbon dioksida sehingga akan sulit untuk dilihat. Awan tersebut memiliki fungsi sebagai melindungi Venus dan energi matahari agar tidak mengenai permukaan Venus sehingga menyebabkan energi matahari terperangkap di dalam kabut awan sehingga membuat Venus sangat luar biasa karena dilindungi langsung dengan kabut awan. Planet yang selanjutnya yaitu Bumi. Bumi adalah salah satu planet yang tidak memiliki ukuran terbesar karena yang kita tempati adalah Bumi sehingga kita menganggap Bumi adalah planet terbesar dengan adanya jumlah penduduk yang tak terhitung. Pada Bumi ini ada atmosfer yang melindungi dari campuran bahan kimia anorganik yang tepat
untuk melindungi pada lapisan matahari, sehingga planet ini merupakan satu-satunya planet dalam anggota tata surya yang dapat mendukung adanya kehidupan dan bumi, termasuk planet ketiga dalam urutan sistem tata surya. Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari yang namanya diambil dari nama dewa Yunani untuk perang. Namun planet ini juga dikenal sebagai planet merah karena penampakannya kemerahan. Lingkungan Mars lebih bersahabat bagi kehidupan dibandingkan keadaan planet Venus. Namun begitu, keadaannya tidak cukup ideal untuk manusia. Suhu udara yang cukup rendah dan tekanan udara yang rendah ditambah dengan komposisi udara yang sebagian besar karbon dioksida menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernapasan jika ingin tinggal di sana. Jupiter atau Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jarak rata-rata antara Jupiter dan matahari adalah 778,3 juta kilometer. Jupiter adalah planet terbesar dan terberat dengan diameter 4.980 km dan memiliki massa 318 kali massa Bumi. Periode rotasi planet ini adalah 9,8 jam, sedangkan periode revolusi adalah 11,86 tahun. Di permukaan planet ini terdapat bentuk merah angkasa. Atmosfer Jupiter mengandung hidrogen, helium, metana, dan amonia. Suhu di permukaan planet ini berkisar dari -140 derajat Celcius sampai dengan 21 derajat Celcius. Seperti planet lain, Jupiter tersusun atas unsur besi dan unsur berat lainnya. Jupiter memiliki 67 satelit, diantaranya Io, Eros, Ganymede, dan Callisto. Saturnus adalah sebuah planet di tata surya yang dikenal juga sebagai planet bercincin. Jarak Saturnus sangat jauh dari matahari, karena itulah Saturnus tampaknya berlari jelas dari bumi. Saturnus berevolusi dalam waktu 29,46 tahun setiap 378 hari. Bumi, Saturnus, dan matahari akan berada dalam satu garis lurus. Selain berevolusi, Saturnus juga berotasi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 10 jam 14 menit. Saturnus memiliki kerapatan yang rendah karena sebagian besar zat pengusungnya berupa gas dan cairan. Inti Saturnus diperkirakan terdiri dari batuan padat dengan atmosfer tersusun atas gas amonia dan metana. Hal ini tidak memungkinkan adanya kehidupan di Saturnus. Uranus adalah planet yang ketujuh dalam urutan anggota tata surya. Pada planet Uranus ini sangat berbeda dengan planet lainnya karena salah satu kutub dari planet Uranus ini menghadap ke matahari dan berotasi pada sumbu yang sebidang dengan bidang edarnya yang mengelilingi matahari. Neptunus adalah planet yang ke-8 dalam urutan anggota tata surya. Neptunus adalah planet yang memiliki angin yang badai sehingga disebut dengan planet yang paling berangin dalam tata surya, sehingga bisa saja ada badai yang sangat besar dan timbul dari planet ini. Kemudian benda-benda lain pada anggota tata surya meliputi meteor, asteroid, satelit, dan komet.